Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfian Ridayati dari kelas A1 Universitas PGRI Argopuro Jember, NIM 211F10 180. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang film yang saya tonton untuk memenuhi tugas UTS saya dari Bu Rena Latama Kismawiyati SPD MPD tentang sebuah film yang berjudul Tare Zameen Par. Sebuah film yang mengisahkan tentang anak berusia 8 tahun yang mengalami gangguan keterlambatan belajar. Jadi, di usianya yang ke-8 tahun ini, dia mengalami keterlambatan dalam belajar. Dia tidak sama dengan teman-teman seusianya. Misalkan teman seusianya umur 8 tahun itu biasanya udah bisa membaca, bisa menulis, dan dia itu belum bisa memahami huruf dan angka dengan baik. Dia bersekolah di sekolah umum pada kayak anak-anak normal pada biasanya. Dia memiliki seorang kakak bernama Yohan dan seorang ibu serta seorang ayah. Dia memiliki ayah yang sangat ambisius untuk anaknya agar dapat bersaing dengan teman-teman lainnya tanpa memikirkan kemampuan dari anaknya tersebut. Kalau yang kakaknya bernama Yohan itu dia anaknya pintar dan selalu juara 1 di kelas. Tapi sangat berbanding terbalik dengan adiknya yang mengalami keterlambatan belajar. Tapi sang ayah tidak bisa menerima itu. Sang ayah sangat berambisi agar adiknya ini seperti kakaknya yang selalu mendapatkan juara 1 di kelas, pintar dalam berbagai bidang kayak olahraga. Tapi sang adik ini sangat berbanding terbalik dengan kakaknya. Di dalam lingkungan pertemanannya, dia juga sering menjadi bahan bullying dari teman-temannya tuh buat bullying, bahan dibully. Dia pernah sampai berkelahi dengan temannya dan orang tua teman ini tidak terima karena anaknya ada yang luka, padahal anaknya yang salah. Tetapi orang tua ini menyalahkan si Ihsan dan tidak terima. Lalu orang tua teman Ihsan dan temannya ini datang ke rumah Ihsan untuk marah-marah. Nah, di situ ayah Ihsan yang orangnya ambis, dia juga langsung memarahi Ihsan begitu saja tanpa mau mendengarkan kebenarannya. Ihsan juga sering dimarahi oleh gurunya karena dia tidak bisa menulis dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Tapi imajinasi Ihsan ini berbeda dengan teman-teman seusianya. Dia pernah ada soal 3 kali 9. Nah, di situ Ihsan berpikir kalau 3 itu sebagai planet ketiga yaitu bumi, dan 9 itu perjalanan menuju planet ke-9 yaitu Pluto. Dan di imajinasi dia planet bumi berjalan melalui beberapa planet setelahnya hingga nyampe ke angka 9 yaitu Pluto dan dihancurkan. Jadi di ujian itu 3 kali 9 sama dia tuh dijawab 3. Dan dia tidak mengisi soal-soal yang lainnya karena waktu untuk mengerjakan terbuang sia-sia dengan pemikiran imajinasinya. Dari situ guru matematika pun marah dan dia menyuruh Ihsan untuk tidak mengikuti pelajarannya. Lalu Ihsan pun keluar kelas, dia jalan-jalan menuju jalan-jalan keluar dari lingkungan sekolah. Dia pun jalan-jalan menemui berbagai peristiwa di luaran, seperti kayak yang membeli es. Waktu beli es tuh ada anak beli es dan digendong oleh bapaknya. Mungkin karena Ihsan tidak pernah mendapatkan perhatian seperti itu, jadi dia tuh langsung merenung dan pergi ke tempat lain yang lebih banyak orang di sana. Hingga akhirnya Ihsan pulang pada malam hari. Dia pun bercerita kepada kakaknya bahwa hari ini dia tuh bolos, dan dia memaksa kakaknya untuk membuatkan surat absen yang berisi bahwa Ihsan tidak enak badan hari Kamis. Nah, dari Ihsan membolos itu, akhirnya orang tuanya marah dan memindahkan sekolah Ihsan ke asrama. Akhirnya Ihsan pun pindah ke asrama. Ibunya yang
sebenarnya ibunya kan tidak tega karena Ihsan tidak pernah jauh dari ibunya, tetapi ayahnya yang penuh dengan ambisi dan kemarahan, dia memaksa Ihsan untuk pindah ke asrama. Hari demi hari berlalu, Ihsan pun tinggal di asrama. Di asrama, Ihsan berubah menjadi seseorang yang pendiam, yang tidak suka bergaul dengan teman yang lain. Dia tuh pokoknya sangat berbeda, tapi di asrama ini tetap di sekolah umum seperti anak normal lainnya. Jadi nggak ada sekolah khusus untuk Ihsan. Dia pun di sana tetap sering dimarahi guru karena dia nggak bisa nulis sama baca dengan jelas seperti kebanyakan anak pada usianya. Waktu terus berjalan, dan setiap hari tetap Ihsan dapat marahan dan ejekan dari teman-temannya. Dalam kelas itu, Ihsan hanya memiliki satu teman bernama Rajan. Rajan, seorang anak yang gak bisa jalan, dia berjalan menggunakan bantuan tongkat. Jadi itu satu-satunya teman Ihsan. Hingga suatu saat, ada guru baru, guru kontrak, dia bernama Pak Nikum. Gurunya bernama Nikum. Dia ini seorang guru kesenian. Pertama mengajar, dia menari, membawakan lagu dan bermain seruling di kelasnya. Tapi Ihsan tetap diam aja. Dia nggak berpengaruh, teman-temannya nyanyi, menari, dia diam hingga perhatian Pak Nikum ini terpusat untuk Ihsan. Dia diajak ngobrol kok tatapannya kosong, dia nggak pernah berkata-kata, ekspresi selalu datar. Pak Nikum ini salah satu guru di sekolah luar biasa. Di Tulip School, salah satu nama sekolah luar biasa di sana, di dalam film tersebut. Hingga akhirnya perhatian Pak Nikum ini terfokus pada Ihsan karena Pak Nikum pernah mengalami apa yang dirasakan oleh Ihsan. Dia menggali lebih dalam tentang Ihsan. Bahkan Pak Nikum ini mendatangi orang tua di rumah Ihsan. Nah, dia bertanya bagaimana keadaan Ihsan dulu waktu di sekolah umum, terus bagaimana orang tua dalam mendidik Ihsan ini. Orang tua pun kurang perhatian pada Ihsan. Mereka hanya memperhatikan Ihsan sebatas kebutuhan materi. Mereka nggak pernah mikir bagaimana perasaan Ihsan, bagaimana apa sebenarnya sih bakat yang dimiliki Ihsan di balik kekurangannya yang tampak ini. Nah, dari situ Pak Nikum menggali ke rumah Ihsan. Akhirnya dia menemukan bahwa Ihsan ini lukisannya sangat bagus, tetapi orang tuanya tidak pernah melihat itu sebagai kelebihan Ihsan. Dan Pak Nikum pun pulang kembali ke sekolah dan dia mengajar dan dia menjelaskan tentang manusia-manusia yang dia nggak bisa nulis. Akhirnya mereka itu jadi orang-orang yang terkenal, kayak misalkan Albert Einstein. Dulu padahal nggak bisa baca dan nulis, dia pun pemikiran imajinasinya tuh berbeda dari anak seumurannya. Albert Einstein bahkan pernah dibilang gila karena pemikirannya, tetapi pada akhirnya dia jadi orang hebat. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang disebutkan oleh Pak Nikum ini saat mengajar. Pada saat pulang, Pak Nikum berpesan kepada Ihsan. Dia nyamperin Ihsan dan berkata bahwa dalam diri kita ada sebuah permata yang bisa mengubah dunia karena mereka bisa melihat dunia dengan sisi yang berbeda. Jadi pemikirannya tuh beda sama orang-orang kebanyakan pada usianya. Karena Pak Nikum melihat ada sesuatu yang lebih di diri Ihsan, maka Pak Nikum pun menghadap kepala sekolah dan bilang bahwa Ihsan ini sebenarnya anak yang siswa kepintarannya di atas rata-rata. Hanya saja dia mengalami hambatan di seleksia, yaitu hambatan untuk membaca dan mengenali huruf dan angka. Jadi tuh nulis sering kebalik-balik, terus ya pokoknya nggak bisa lah
pokoknya bingung antara beberapa huruf dan angka. Nah, dia usul kepada kepala sekolah agar dia bisa mengajar Ihsan di luar jam sekolah, seperti 2-3 jam dalam seminggu. Nah, akhirnya kepala sekolah awalnya tidak setuju. Karena Pak Nikum terus meyakinkan kepala sekolah dan mengatakan pendapat Oscar Wilde, seorang ilmuwan, yaitu orang yang sinis adalah orang yang tahu harga dari apapun dan nilai dari ketidakadaan. Maksudnya tuh kita melihat sesuatu jangan hanya yang tampak. Terkadang sesuatu yang kita pandang dengan sebelah mata itu lebih bernilai di dalamnya. Kita nggak tahu nilai yang ada di dalamnya. Makanya jangan memandang sesuatu itu dengan sebelah mata. Kita harus lebih membuka mata agar melihat ketidakadaan yang sebenarnya itu ada. Akhirnya kepala sekolah pun mengizinkan Pak Nikum ini memberi pelajaran privat di luar jam sekolah umumnya kepada Ihsan. Pak Nikum mulai mengajari Ihsan untuk belajar angka dan huruf. Pak Nikum menggunakan media nyata seperti tanah pasir. Jadi Ihsan tuh nulis belajar angka dan huruf itu langsung menggunakan media tanah. Selain itu, karena Pak Nikum tahu Ihsan suka menggambar, suka melukis, jadi dia mengajari Ihsan huruf dan angka itu menggunakan kuas dan buku gambar. Waktu mengajari cara menghitung, setelah bisa mengenali angka dengan baik, Pak Nikum akhirnya mengajarkan penjumlahan kepada Ihsan menggunakan media nyata, yaitu menggunakan tangga. Jadi misalkan 1+3, Ihsan berada di tangga nomor 1, ditambah 3 berarti Ihsan naik 3 tangga dan berada di tangga keempat, seperti itu. Akhirnya setelah Ihsan lama menjadi pendiam di asrama dan tidak mau ngomong, tidak mau ngobrol apapun, akhirnya dia setelah beberapa pertemuan dengan Pak Nikum ini, dia menjadi lebih bersosialisasi dan mau belajar serta semakin membaik, keadaannya pun semakin membaik. Pada suatu hari Pak Nikum ini menemui kepala sekolah. Dia mengajukan suatu program, yaitu dia mau mengadakan lomba melukis, tapi bukan hanya untuk siswa, karena Pak Nikum tahu bahwa tidak mungkin semua guru dan kepala sekolah pun bisa melukis. Dia mau menyadarkan kepala sekolah bahwa bakat yang harus dikejar bukan hanya tentang akademik saja, tentang kayak matematika, kayak pelajaran-pelajaran umum. Mereka harus mengenali dunia bukan hanya dari satu sudut pandang saja. Setelah melalui beberapa tahapan proses, akhirnya Pak Kepala Sekolah pun menyetujui dan diadakanlah lomba melukis untuk seluruh kalangan, baik dari kalangan siswa, guru maupun umum. Pada saat besok hari H akan dilaksanakannya lomba melukis, pagi sebelum teman-teman yang lain bangun, si Ihsan ini udah pergi ke sebuah bukit. Dia naik ke sebuah bukit, nggak tahu ya, di situ dia termenung, nggak tahu cari inspirasi atau memikirkan apa. Dan hingga siang, pada saat lomba melukis sudah dimulai, Pak Nikum ini bingung mencari di mana Ihsan, kok sampai jam segini belum hadir. Dan ternyata Ihsan pun turun dari bukit tersebut menuju ke lokasi lomba. Di situ melihat kedatangan Ihsan, Pak Nikum pun langsung lari dan memberikan media untuk Ihsan melukis. Di situ Ihsan melukis dengan diam dan tenang, tanpa banyak berkata-kata. Seperti guru dan para teman-teman yang lain, mereka terlihat sangat antusias mengikuti lomba ini, dan mereka tertawa bersama. Mereka saling mengejek dengan gambaran mereka satu sama lain. Dan Ihsan ini tetap terlihat diam dan memperhatikan
dan menggambar. Akhirnya waktu untuk lomba selesai dan diumumkanlah pemenang oleh juri. Dan pemenangnya adalah Ihsan. Juri ini bukan berasal dari Pak Nikum sendiri. Juri ini orang luar yang emang biasa menilai untuk acara lomba-lomba. Dan dari situ karena adanya Pak Nikum ini membuat perubahan baru di sekolah tersebut, jadi Pak Nikum pun diangkat menjadi guru di sekolah tersebut. Keesokan harinya, orang tua Ihsan ini menemui Pak Nikum untuk menjelaskan bahwa dia orang tua tepatnya ayah dari Ihsan ini, Mr. Awatsi, dia masih belum terima karena Pak Nikum ini pernah mengatakan bahwa Mr. Awatsi ini tidak perhatian kepada Ihsan, yang diberikan hanya perhatian sekedar materi. Namun pada akhirnya Mr. Awatsi ini istilahnya kalau anak zaman sekarang kena mental dengan omongan dari Pak Nikum ini, bahwa anak itu selain membutuhkan perhatian materi, juga dia butuh kayak, "Nak, aku mencintaimu. Jika ada yang membuatmu takut, datanglah padaku. Jika kau terjatuh, aku ada untukmu." Bukan mencukupi kebutuhan materi saja. Dari situ Pak Mr. Awatsi ini diam dan dia tersadar bahwa selama ini belum pernah dia memperhatikan Ihsan seperti itu. Bahkan dia selalu menuntut Ihsan untuk menjadi apa yang dia inginkan tanpa melihat bagaimana kemampuan Ihsan ini, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Ihsan. Bahwa dia terlalu ambisi untuk memaksakan Ihsan hingga Ihsan pun semakin buruk keadaannya, semakin kayak belajarnya tuh semakin perkembangannya tuh semakin lambat dibanding teman-temannya. Dia juga sadar bahwa anak itu memiliki potensi kemampuan yang berbeda. Nggak bisa Ihsan dipaksain seperti kakaknya Yohan. Dan begitupun Yohan, dia sebenarnya nggak bisa kalau dipaksain juga seperti Ihsan yang kayak mempunyai kecerdasan naturalistik. Dengan hewan, dengan alam sekitar, dia tuh lebih peka. Semenjak Ihsan memenangkan lomba lukis itu, Ihsan menjadi lebih bersemangat dan termotivasi. Dan ada satu kalimat yang dia selalu ingat, yaitu pesan dari Pak Nikum, yaitu di dalam diri kita ada sebuah permata yang bisa mengubah dunia, karena mereka bisa melihat dunia dengan sisi yang berbeda. Dari situ Ihsan terus termotivasi dan akhirnya dia mampu bersosialisasi dengan teman-temannya. Akhirnya waktu liburan pun tiba dan orang tua Ihsan mengunjungi Ihsan di asrama dan orang tuanya bangga dan bahagia. Akhirnya Ihsan itu bisa kayak teman-temannya lainnya. Dia mulai bisa membaca dan menulis. Dia mau bersosialisasi, bermain bola bersama dengan teman-temannya. Dan akhirnya waktu liburan tiba, Ihsan pun diajak pulang ke rumahnya. Pada saat mau masuk mobil, akhirnya Ihsan pun melihat ada Pak Nikum. Dia pun lari menuju Pak Nikum dan memeluk Pak Nikum seerat mungkin. Karena mungkin kalau nggak ada Pak Nikum, hidup Ihsan nggak akan seperti sekarang ini, lebih positif. Nah, demikian cerita dari film Tare Zameen Par yang saya petik. Inti dari film ini adalah kita sebagai orang tua itu harus memberi perhatian anak, bukan hanya mencukupi kebutuhan materinya. Kadang anak-anak yang nakal itu berasal dari kurangnya kasih sayang orang tua. Dan kita sebagai orang tua jangan terlalu memaksakan kehendak kita. Kita harus melihat potensi anak dan gak bisa disamaratakan. Meskipun kita mempunyai 2 anak kembar sekalipun, terkadang mereka itu beda bakatnya di bidang apa. Jadi kita sebagai orang tua gak boleh terlalu berambisi dan harus bisa melihat bakat anak kita ini di apa sih. Itu yang dapat saya petik pesannya kalau orang tua. Sebagai pengajar pun, calon pengajar pun kita juga sama. Kita tidak boleh menyamaratakan semua siswa yang nantinya kita ajar. Kamu ini
kok nggak bisa kayak dia sih, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus melihat bakat apa sih yang sebenarnya ada di dalam siswa tersebut. Kok dia berbeda dari teman yang lain, pasti dia memiliki kelebihan yang lain juga. Sekian dari saya Lutfia Nurildayati. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas atau ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.